Mengejutkan, setelah giring PSI, sekarang Amin Rais ingin jadi presiden. Di video kali ini, saya akan awali dengan pembahasan tentang Giri PSI. Giring, nyapres pada 2024, modal mimpi dan dukungan Jokowi. Beberapa waktu lalu, media sosial diramaikan oleh foto-foto baliho Giring Ganesa sebagai calon presiden 2024. Baliho tersebut tertulis, Giring untuk presiden 2024. Terpampang nyata foto wajah Giring dan logo Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Perjuangan itu dimulai dari sekarang menuju 2024. Karena dari sekarang sampai 2024, tugas kita hanya satu, yaitu meyakini masyarakat Indonesia bahwa saatnya calon pemimpin dari anak muda. Selain itu, juga tugas kita di partai bagaimana menunjukkan kinerja, kata Giring. Apakah kamu anak muda mau mendukung Giring? Giring mengaku rencana pencalonan dirinya sebagai presiden di Pilpres 2024 telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Jokowi menyambut dengan sangat baik rencana ini. Tak hanya itu, menurut Giring, rencana pencalonan ini juga didukung oleh partai politik lain. Ada yang dari Partai Merah, ada yang dari Partai Kuning, ada juga yang dari Partai Biru, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita bahas tentang Amin Rais. Partai baru Amin Rais, ogah munafik, siap dukung pemerintah. Dari sini, sangat terlihat bahwa Amin Rais ingin menjadi presiden. Apa buktinya? Bukti pertama yang terpampang nyata adalah Amin Rais membuat partai baru. Dan juga sikapnya tidak jelas, mendukung Jokowi atau malah menjadi oposisi. Amin Rais seperti mencari ancang-ancang, mencari tempat untuk meluncur menjadi presiden. Bukti kedua, cerita Zulhas ditawari posisi menteri jika Amin Rais jadi presiden. Ada baiknya kita bahas dari bukti yang kedua karena lebih seru. Zulhas mengaku menolak tawaran Amin itu. Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN, Zulkifli Hasan, Zulhas mengenang kebersamaannya dengan politikus senior Amin Rais. Zulhas menceritakan, Amin pernah menawarkan posisi menteri kepada dirinya jika Amin menjadi presiden. Awalnya, Zulhas menceritakan perjalanannya terjun ke dunia politik. Hal itu disampaikan oleh Zulhas dalam acara mentoring kebangsaan bersama calon daerah yang diusung PAN. Saya mulai sekolah dasar, sudah belajar berdagang. Jadi sampai lulus SMA, saya berusaha. Sampailah pada reformasi. Tapi sebelum reformasi, saya sudah bergabung ke politik untuk meneruskan pengabdian kepada masyarakat, ujar Zulhas dalam siaran akun YouTube Amanat Institute, Sabtu 22 Agustus. Zulhas mengatakan, pada tahun 1996, dirinya mulai aktif di Ormas Islam dan kegiatan sosial. Hingga akhirnya pada 1998, dia bergabung dengan Amin Rais untuk memperjuangkan reformasi. Jadi, saya sudah aktif di ormas-ormas Islam, ikut membantu, dan sebagainya. Itu sampai tiba reformasi 98. Peristiwa 98 menimbulkan kesadaran baru, ada tugas lebih besar. Kan kita tidak bisa bahagia kalau kita bahagia sendiri. Kita harus bisa bahagia dan membahagiakan orang lain. Tahun 98 tentu lebih besar lagi. Saya gabung dengan Pak Amin Rais, tuturnya. Zulhas mengatakan, pada Pilpres 2004, Amin sempat melontarkan sebuah pertanyaan kepadanya. Menurut Zulhas, Amin pernah menawarkan jabatan menteri jika Amin terpilih menjadi presiden. Pak Amin waktu tanya itu, Pilpres kami, saya ikut Pak Amin kemana-mana, sampai mobil saya terbalik hampir mati. Mobilnya hancur. Setelah itu, Pak Amin tanya, Mas Zul, nanti kalau saya jadi presiden, situ mau apa? Waduh, saya tak mau apa-apa, Pak. Maksudnya menteri apa? Kata Zulhas sambil menirukan
percakapannya dengan Amin. Zulhas mengaku menolak tawaran Amin itu. Dia hanya meminta agar Amin menjalankan amanah rakyat jika memang menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Tidak, saya tidak mau jadi menteri apa-apa. Saya cuma minta Pak Amin, kalau jadi presiden, jangan Pak Amin ingkari amanat yang diberikan rakyat. Bikin rakyat Indonesia itu makmur. Cuma itu saja. Iya Pak, kenapa begitu? Katanya. Saya bilang, kalau rakyat makmur, Pak Amin itu pabrik, saya meningkat. Dagangan saya laku, jadi sederhana. Kalau masyarakat makmur, daya beli tinggi, produksi naik, dan ekonomi berkembang. Itu saja saya minta. Pak Amin tanya seperti itu, sambungnya. Kita kembali ke bukti pertama. Partai baru Amin Rais, ogah munafik, siap dukung pemerintah. Amin Rais dipastikan akan mendirikan partai baru setelah sebelumnya menyatakan dirinya dipecat dari Partai Amanat Nasional, PAN. Rencananya, launching partai politik keduanya yang didirikan Amin itu akan digelar pada Desember 2020 mendatang. Pendirian partai baru itu lantaran Amin Rais ingin jadi presiden. Maksudnya kecewa dengan pimpinan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang tidak lain adalah besannya sendiri. Kabar itu dibenarkan politikus PAN yang juga loyalis Amin Rais, Agung Mozin. Iya, rencananya tahun ini, paling lambat Desember, nanti Pak Amin yang akan launching, ujar Agung Mozin kepada jawapos.com Selasa 25 Agustus. Kendati demikian, Agung menegaskan bahwa partai baru Amin itu tidak akan menjadi oposisi atau koalisi Partai Jokowi Ma'ruf. Politikus PAN ini menegaskan, partai baru itu nanti hanya akan menyuarakan hal-hal yang dianggap benar. Pasalnya, sebagai partai politik baru, tersebut tidak akan munafik. Kalau kita ingin menyampaikan kebenaran, kita tidak harus oposisi, katanya kepada jawapos.com Selasa 25 Agustus. Hanya saja, partai tersebut nantinya juga tetap akan kritis. Namun kita harus tetap kritis terhadap hal-hal yang memang perlu diperbaiki, sambungnya. Loyalis Amin Rais ini menyatakan, jika partai baru Amin Rais nantinya mengkritisi pemerintah, bukan berarti benci dengan pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Kalau kita kritis itu kan bukan berarti kita membenci, kita menyampaikan apa yang mesti dikerjakan, ungkapnya. Bahkan, tekan Agung, partai baru ini akan mengapresiasi kerja-kerja pemerintahan jika memang berpihak kepada rakyat. Sebaliknya, jika menyengsarakan rakyat, maka pihaknya tidak akan ragu melontarkan kritik. Kalau ada yang bagus, ya kita akan katakan kalau itu bagus. Diapresiasi ya, jelasnya. Kendati demikian, Agung masih enggan membeberkan nama partai kedua yang didirikan mantan Ketua MPR RI itu. Karena itu, ia meminta publik agar lebih bersabar. Oh jangan dulu, pokoknya nanti launching dalam waktu tidak lama lagi, katanya. Bahkan Agung mengklaim bahwa partai baru Amin itu akan dihuni banyak tokoh nasional. Bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah Anda akan memilih Giring atau Amin Rais yang jadi presiden?